Halo, kembali berjumpa dengan saya Hersuben Arif dari Forum News Network, dan seperti biasa saya akan ajak ngobrol Anda dengan Bung Rocky Gerung. Halo Bung Rocky. Ya. Ya, jadi Ya, enak nih saya habis karena hujan jadi saya banyak baca buku seharian ini nih. oke. Dan untuk menyegarkan akal sehat supaya akal saya surplus supaya saya bisa wakafkan akalnya ke pemerintah gitu. Ini karena lagi rame nih soal Gerakan Nasional Wakaf Uang, jadi GNWI katanya ya. Tapi sebelum kita ngomongin itu, kita mesti update sedikit berkaitan dengan COVID nih, Bung Rocky, kan karena tadi pagi kita bahas soal angka yang tembus 1 juta begitu. Dan rupanya sebelumnya kalau Presiden bersyukur bisa mengendalikan COVID, tapi kemudian melalui Menteri Kesehatan beliau menyampaikan gitu ketika tahu 1 juta ikut berduka cita. Karena apalagi kan ada 600 orang naskes yang sudah meninggal dunia. Nah, saya yang menarik ini baca innalillah. Kan kemarin saya sebutkan kita bersyukur karena Presiden masih bisa bersyukur gitu. Dan ternyata hari ini berubah itu. Jadi kalau dibikin meme baru tuh, kemarin bersyukur, sekarang berduka. Semakin cepat mundur, semakin kita suka. Gitu. Tapi oke lah. Oke, artinya Presiden juga akhirnya perlahan-lahan berubah untuk melihat bahwa ini serius. 1 juta itu adalah angka yang menegur beliau tuh. Jadi dia ditegur oleh COVID. Anda bersyukur? Nih, gue kasih nih 1 juta. Masih mau bersyukur? Lalu dijawab oleh Rakyat Merdeka, innalillahi apa? Innalillah. Jadi dari wa syukurilah, alhamdulillah menjadi dari innalillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi innalillah. Itu. Ya. Saya kira ini ya hari-hari ini kita lagi banyak bicara dengan bahasa agama gitu. Wakaf, bersyukur, berduka, itu semua term-term religius gitu. Dan mungkin kita makin religius karena makin tahu bahwa kita sedang terpuruk dalam segala hal gitu. Oke. Ya, balik ke topik yang tadi kita perbincangkan. Ini agak, saya melihat sebuah ironi ini, karena pemerintah kelihatannya sangat serius merencanakan Gerakan Nasional Wakaf Uang. Saya baca ini kalau Presiden menyatakan bahwa ini ada potensi wakaf di Indonesia itu sampai setahunnya 2.000 triliun. Ini gede sekali nih. Dan wakaf uangnya itu sampai 188 triliun. Tapi sebagian besar, kata Presiden ini ketika mencanangkan itu, ini hanya untuk tempat-tempat ibadah. Padahal menurut Presiden harusnya wakaf ini bisa untuk mengatasi kesenjangan sosial nih antara kemiskinan lah di masyarakat. Buset, dari mana pula dia dapat data itu bahwa itu buat ibadah? Itu artinya beliau nggak ngerti bahwa wakaf itu adalah filosofi, teori ekonomi di dalam Islam. Itu memang dimaksudkan sebagai ibadah di dalam aspek sosial ekonomi. Jadi memisahkan antara ibadah dan ekonomi juga itu kacau. Presiden nggak belajar tentang yang disebut pikiran komprehensif di dalam ajaran Islam, bahwa ekonomi dan ibadah itu nyatu, ekonomi dan ibadah dan politik itu satu paket. Jadi ini akibatnya kalau Presiden tidak punya pengetahuan makro tentang soal-soal yang sifatnya konseptual. Jadi konsep wakaf aja dia udah salah tuh. Yang kedua, kalau kita belajar sedikit pengantar ilmu ekonomi, kita nggak tahu di mana ada teori bahwa negara itu berupaya untuk mengatur suplai uang dengan meminta masyarakat melalui fasilitas wakaf. Kan kita tahu bahwa suplai uang itu diatur oleh Bank Indonesia, bukan oleh institusi wakaf itu. Jadi segala sesuatu yang diperlihatkan hari ini itu menunjukkan bahwa ada kekacauan di dalam koordinasi makroekonomi kita tuh. Sehingga dicari cara aja, ya udah ambil bagian wakaf aja. Tapi orang akan anggap bahwa ya boleh aja, tapi kalau yang ngomong Habib Rizik mungkin didengar itu. Tapi kalau ngomong Sandiaga, Sri Mulyani, itu yang nggak didengar, kan itu bukan bagian mereka. Tugas dari Sri Mulyani ada benahi
bagian fiskal. Tugas dari Bank Indonesia adalah ngatur moneterinya. Dan itu yang orang tunggu sekarang. Jadi artinya macet di dalam kebijakan fiskal, jalan buntu di dalam monetary policy karena takut cetak uang itu bahaya inflasi. Lalu cari jalan lain yang namanya wakaf. Ini absurd. Satu dunia akan ketawain itu. Padahal orang masih tahu ngapain mesti ambil wakaf gue yang 2.000 triliun per tahun, kan di kantong presiden ada 11.000 triliun kan. Ngapain? Itu aja yang dipakai buat hidupin demand dan supply supaya ekonomi tumbuh. Jadi pikiran-pikiran semacam itu yang membuat orang ambil kesimpulan secara awam bahwa memang negara udah bangkrut. Karena itu dia mengemis pada mereka yang dianggap ekstremis justru. Baru ini undang-undang ekstremis dibuat dengan sinyal bahwa itu adalah Muslim kan. Karena Muslim yang dari dulu diinsinuasikan sebagai ekstremis itu. Sekarang meminta uang dari yang disebut ekstremis. Ya nanti akan ada meme, ya ke laut aja lu. Gitu jadinya. Nah ini Anda tadi menyinggung soal Habib Rizik dan sebagainya. Ini baru saja PPATK misalnya menemukan aliran dana dari luar negeri gitu yang diduga berkaitan dengan aksi teror di rekeningnya FPI, makanya kenapa kemudian rekeningnya dibekukan. Itu betul dari luar negeri. Dan nanti dikaitkan, oh jangan-jangan itu juga wakaf gitu yang dipakai buat teroris. Kan kecurigaan pemerintah membuat kita justru saling membela diri dengan cara yang buruk. Jadi kalau itu baru ditemukan sekarang, ngapain ada 200 akun bank account yang ditutup oleh pemerintah tuh? Kan pemerintah punya data tentang teroris kan? Ya udah itu aja yang ditutup. Masa semua aktivis FPI ditutup bank account-nya hanya karena itu? Jadi sekali lagi akhirnya kalau kita bikin semacam psikogram dari pemerintah, itu artinya kecemasannya itu volatilitasnya tinggi, tiba-tiba cemas, tiba-tiba tinggi, ingin menghukum orang lalu naik darah lagi karena risik ternyata akunnya dapat duit segala macam, lalu berpikir oh kalau begitu jangan sekarang dulu nih karena kita perlu wakaf, kita perlu nama Habib Rizik. Jadi kekacauan itu yang terbaca oleh publik dan investor asing sebetulnya tuh. Nah itu yang menyebabkan ya udah ada 1 juta kasus positif COVID, dan berarti investor asing menganggap Indonesia lumpuh secara kesehatan dan bermasalah di dalam monetary policy dan bermasalah lagi dalam fiscal policy. Jadi lengkaplah sebetulnya penderitaan kita, dan kita mesti tahan itu sampai 2024. Mudah-mudahan ada yang nggak tahan supaya dipercepat. Saya soal angka COVID itu saya tadi baru wawancara dengan Dr. Pandu Riono dari UI. Dia memperkirakan angkanya itu 10 kali lipat lah. Kan sebenarnya 8 sampai 15 kali lipat. Jadi tapi rate-nya saya ngobrol dengan Dr. Diki yang di Griffith University tadi. Dia memperkirakan ya angka konservatif 3 juta. Tapi ada juga yang menyebut misalnya Dr. Tifauzia. Kalau dia sebut mungkin bisa sampai 27 jutaan gitu. Jadi artinya apa? Bagaimanapun juga sekarang juga rakyat sudah tahu bahwa angka yang disampaikan oleh pemerintah itu tidak benar, itu terlampau sedikit jumlahnya. Jadi jauh lebih besar. Ya karena itu Barreskrim mesti langsung bertindak. Siapa yang hoax epidemiologis yang bikin proyeksi sampai 25 juta, atau presiden yang hanya 1 juta diucapkan. Jadi kita juga mesti fair di dalam public opinion, karena ini menyangkut masa depan bangsa, masa depan generasi yang potensial untuk mengidap terus virus itu. Kalau 25 juta orang kena positif itu mungkin bisa dibayangkan efek sosial ekonominya tuh. Nah itu berbahaya kalau si researcher ini nggak bisa tentukan datanya, maka itu artinya menakut-nakuti rakyat. Itu artinya dia menyebar hoax. Sebaliknya kalau dia yang benar, maka presiden yang harus dituduh menyebarkan hoax karena dia nggak buka data yang sebenarnya. Atau mesti disebut bahwa pemerintah memang tidak punya kapasitas untuk menghitung, bahkan menghitung yang positif aja nggak bisa, apalagi menghitung hutang negara tuh, atau menghitung harapan publik. Jadi harus fair. Dan kita ingin agar supaya angka ini angka yang luar biasa kontroversial. Ilmu pengetahuan bilang 25 juta, politik bilang cuma 1 juta tuh. Dan presiden berduka pada 1 juta. Bagaimana kalau 25 juta? Berapa 25 kali berduka itu? Dan
Dan itu kan mesti dipertanggungjawabkan data itu. Itu kira-kira Hersu. Nah, balik lagi ke soal wakaf tadi. Ini menarik karena sahabat Anda juga, sahabat kita juga sekarang yang di kabinet, Sandiaga Uno, dia memposting soal gerakan wakaf itu untuk mengajak orang ikut melakukan gerakan wakaf uang. Tapi ternyata akunnya Sandiaga Uno diserbu dengan berbagai komentar yang pada intinya lah gitu, mereka menolak semua dan karena mereka tidak percaya bahwa uang itu akan dikelola dengan baik oleh pemerintah. Jadi bayangkan Sandi yang tadinya membawa makna baru dalam politik Indonesia sebagai politik harapan oleh emak-emak, oleh milenial, akhirnya dianggap sebagai bagian dari yang sedang berbohong gitu. Bagian yang tidak dipercaya. Jadi apalagi menteri lain, Sandi aja orang anggap lu bakal nipu lagi itu. Jadi terbentuk satu psikologi bahwa satu kabinet itu adalah pembohong sebetulnya. Kan kita bisa usut satu persatu. Kalau misalnya Sandiaga Uno yang teman baik saya tuh ditunjuk sebagai Menteri Ekonomi Kreatif, kreativitasnya di mana kalau sekedar minta orang nyumbang duit atau keluarin bagian wakafnya untuk pemerintah? Itu kan nggak ada kreativitasnya kan. Lo kemampuan kabinet untuk menghasilkan kreativitas itu yang ditunggu oleh publik. Publik berharap ada ekonomi kreatif yang bisa mengembalikan UMKM minimal gitu. Nah ini minta dari wakaf, di mana kreativitasnya tuh? Jadi sekali lagi kita bisa rumuskan dengan satu kalimat, kabinet panik. Udah, jadi orang yang lagi panik itu dia bisa buat kebijakan yang amburadul dan itu bahayanya tuh bagi orang yang panik. Jadi kira-kira itu poin saya buat Sandi, dan ya sudah bersabar aja kalau Anda dibully oleh netizen, itu konsekuensi dari kegiatan Anda yang meninggalkan pikiran rakyat lalu masuk dalam pikiran kekuasaan. Jadi konfrontasi itu akan berlangsung terus selama beliau ada di situ. Ya. Nah, ini kan kalau namanya gerakan wakaf uang itu kan namanya wakaf, ini kan spesifik ini untuk umat Islam gitu ya. Nah, sementara kita banyak sekali kemudian di akun-akun ini di medsos juga mempersoalkan sikap pemerintah yang paradok gitu. Jadi para ulamanya kemudian dikriminal, ditahan, dibui gitu, tapi dananya minta disumbangkan kepada pemerintah. Ini kan jadi dari sini saja itu sudah kita bisa melihat gambaran bakal gagal program ini. Ya itu yang namanya di dalam teori evolusi ada mutan itu yang yang tiba-tiba berbalik jadi memusuhi gen yang seharusnya mengikuti evolusi genetik yang rasional itu. Jadi dalam 1 menit orang langsung anggap ini gimana sih lu penjarain tokoh gue, sekarang lu minta umatnya dia untuk nyumbang ke lu. Otak lu di mana kira-kira? Kan begitu. Psikologi kita kan begitu kan. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah, problemnya bukan defisit anggaran, bukan defisit demand-nya, bukan defisit supply-nya, tapi defisit legitimasi, defisit kepercayaan. Lain misalnya kalau dia mungkin membayangkan bagaimana rakyat Aceh itu dengan cara yang sangat sukarela mewakafkan emasnya untuk Indonesia merdeka. Iya, karena pada waktu itu ada solidaritas sosial, di mana semua orang merasa kita punya harapan, karena itu kita menyumbang pada negara. Atau pada waktu Presiden Franklin Roosevelt mengucapkan New Deal, dia percaya bahwa rakyat Amerika ingin memulihkan ekonomi dunia yang depresi. Dan bahkan ekonom semacam John Maynard Keynes berupaya untuk menerangkan bahwa kalian menang perang, tapi kalian harus membantu mereka yang dikalahkan dalam perang, sehingga Eropa dibangun ulang lewat Marshall Plan, lalu Eropa tumbuh lagi tuh. Itu suasana solidaritas. Jadi jangan bayangkan bahwa Presiden Jokowi itu Roosevelt atau mereka yang berupaya untuk menyumbang emas untuk beli pesawat pertama Indonesia, Seolawa. Karena dasarnya orang menyumbang itu karena percaya. Bahkan dia bisa bilang, silakan ambil lebih dari yang Anda minta, karena saya percaya Anda bisa kasih harapan. Yang ada sekarang adalah false hope, nggak ada harapan. Itu yang menyebabkan
kampanye yang macam-macam diucapkan Sri Mulyani, Sandiaga, Presiden apapun itu nggak ada pentingnya sama sekali tuh, bahkan dianggap sebagai mengganggu ketertiban atau mengganggu suasana lockdown sebetulnya tuh. Jadi orang anggap itu bising, noise, bukan voice dari istana tuh, minta wakaf disumbangkan untuk infrastruktur. Ya, Bung Rocky, apakah bukan waktu yang tepat ini kita untuk mengingatkan pemerintah bahwa sebenarnya dalam situasi seperti ini yang harus terjadi adalah pemerintah menjadi solidarity maker, gitu, malah bukannya menjadikan masyarakat makin terpecah belah. Kenapa nggak semua potensi yang ada sekarang dirangkul gitu, bukannya malah dimusuhi? Karena dia pelit, karena otaknya terbatas. Dia cuma mau dapat yang untung sambil tetap mengontrol pikiran cerdas. Dia ingin agar supaya ekonomi tumbuh karena itu janji dia bagi para konglomerat, karena hutang harus dibayar. Tapi dia nggak mau ada keakraban sosial dalam masyarakat. Karena itu dia tetap mengintai siapa yang potensi jadi ekstremis, mengintai bagaimana aktivitas HTI, FPI di bawah tanah. Jadi kelihatan bahwa ya nggak ada hubungannya. Karena itu kita nggak mungkin lagi minta, mari kita bersolidar pada kekuasaan. Karena kekuasaan sendiri berpikir secara konspiratif. Kekuasaan justru mencurigai solidaritas rakyat. Kalau rakyat bikin ormas, dicurigai itu. Lu bagaimana kita mau bersolidaritas kalau fasilitas untuk solidaritas pertama itu ormas? Nah, ormasnya nggak boleh. Kan ini saya masuk di dalam paradoks yang luar biasa, dan satu-satunya cara adalah udah berpikir untuk mempercepat proses elektoral itu. Hanya itu solusinya tuh. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Oke, tetap sehat walaupun ada 1 juta orang yang sekarang sedang mengalami sakit. Tapi akal kita harus sehat supaya kita tidak tertular dengan virus kedunguan istana. Yes!